Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Bantulah kami, agar kami selalu merenungkan apa yang benar. Semoga kami sanggup melaksanakan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus, dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Injil menceritakan tentang seorang perwira Romawi yang tidak disebut namanya. Namun, dengan terperinci, Lukas menggambarkan sifat-sifat mulia dari perwira ini. Kisah ini mau mengajarkan kita tentang apa itu iman yang besar, seperti yang dimiliki perwira itu kepada Yesus. Perwira ini merupakan satu-satunya laki-laki di dalam perjanjian baru yang mendapat pujian dari Yesus. "Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Sekalipun dia bukan dari bangsa Israel, tapi memiliki iman yang besar kepada Yesus. Saudara terkasih, apa yang dilihat perwira itu dari Yesus? Perwira itu dengan mata imannya bisa melihat Yesus adalah jenderal dari segala jenderal. Jenderal besar agung kerajaan Allah yang berkuasa mutlak atas segala penyakit, hidup dan mati. Apapun yang Yesus perintahkan pasti terjadi, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kenyataan rohani ini yang tidak bisa dilihat oleh orang Israel. Perwira itu percaya kuasa Yesus atas penyakit, atas malaikat untuk pergi menolong orang sakit itu, seperti dia alami sendiri dalam pekerjaannya di militer yang memakai sistem komando, di mana otoritas dalam militer yang harus dan pasti ditaati oleh bawahan. Kalau seorang komandan memerintahkan cukup satu kata saja, maju, prajurit pasti maju. Tembak,
prajurit pasti menembak. Dengan iman yang melihat adanya otoritas anak Allah dari Yesus, sekalipun dia bukan orang Israel, yang dari kecil sudah belajar tentang Allah Maha Kuasa, tentang nubuatan nabi-nabi akan datangnya Mesias, sehingga Yesus berkomentar dengan kagum, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seandainya kita hidup pada zaman Yesus, apakah iman kita akan dipuji olehnya? Atau saat ini, setelah ikut Yesus sekian lama, setelah jadi orang Kristen sekian lama, apakah iman kita saat ini membuat Yesus kagum? Atau kita belum melihat kemuliaan Kristus sebagai anak Allah yang berkuasa mutlak dalam hidup kita? Padahal sudah lama pergi ke gereja, sehingga kita masih setengah-setengah menaati perintah Tuhan. Iman itu harus sepenuh hati, tidak bisa setengah-setengah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, apapun yang Kau perintahkan, sekalipun satu kata saja, kami percaya itu yang terbaik bagi kami. Kami tunduk akan kuasa-Mu dalam hidup kami, karena Engkaulah Tuhan kami, penguasa dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan penebus kami. Engkau telah membeli kami lunas dari budak iblis dengan darah-Mu yang suci. Kami hantarkan doa ini dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.